Bismillahirrahmanirrahim. Ada beberapa nama manusia-manusia soleh yang disebutkan oleh Allah Ta'ala, dicantumkan di dalam Al-Quranul Karim. Tentu saja ini merupakan sebuah kemuliaan yang besar apabila ada nama manusia, nama orang-orang soleh yang sampai Allah mencantumkannya di dalam Al-Quran. Tidak banyak memang, bahkan dari sekitar 110-111 ribu jumlah sahabat mulia, itu hanya ada satu nama yang Allah sebutkan langsung secara eksplisit di dalam Al-Quran. Siapa dia? Ternyata bukanlah orang sekaliber Abu Bakar Siddiq atau Umar bin Khattab atau Utsman atau Ali, ya. Dan ini Allah ceritakan di surat Al-Ahzab ayat 37. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa in takunu lilladzi an'amallahu 'alaihi wa an'amta 'alaihi amsik 'alaika zawjak wattaqillah, dan seterusnya. Jadi sahabat sekalian, di situ disebutkan sebuah nama Zaid, ya. Ini seorang sahabat Nabi. Cuma ada beberapa Zaid sebenarnya di sahabat Nabi itu, tapi melihat ayat ini kemudian ahli tafsir mengatakan bahwa Zaid yang dimaksud adalah Zaid bin Harisah. Itu yang dimaksud dengan ayat orang yang telah diberi nikmat oleh Rasulullah, yang ketika itu Zaid bin Harisah ini dibebaskan dari status budaknya, dibeli oleh Khadijah dan kemudian diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Tentu menarik bagi kita, kenapa Zaid, ada apa dengan Zaid? Kenapa tidak sahabat-sahabat yang lain yang mungkin lebih populer di telinga kita? Apa istimewa Zaid ini? Jadi sahabat sekalian, selain ayat ini menjelaskan sebuah kaidah fikih yang Allah turunkan sebagai syariat, yaitu tepatnya dibolehkannya seseorang menikahi mantan istri putra angkatnya, karena Zaid bin Harisah ini adalah putra angkat Rasulullah. Tetapi ada pelajaran lain yang sangat penting bagi kita, terutama kaidah-kaidah dalam rumah tangga. Walaupun sahabat sekalian, di ayat ini kalau kita lengkapi dengan sirah dan tarikh, maka kita akan dapati di sini sebenarnya adalah kisah sedih, ya, kisah pilu rumah tangga Zaid bin Harisah. Tapi sekali lagi di sini ada kaidah penting bagi kita semuanya. Kita dapati di dalam kajian-kajian sejarah bahwa Zaid ini dinikahkan oleh Rasulullah SAW dengan Zainab binti Jahsh. Tapi pernikahannya ini hanya bertahan 1 tahun, ya. Kemudian Zaid tidak bisa mempertahankan hidup rumah tangganya dan kemudian dia menceraikan Zainab. Kenapa bisa? Padahal Zaid itu adalah orang soleh, Zainab itu juga adalah wanita soleha. Zaid itu adalah putra angkat, pembantu setia Nabi, salah seorang yang sangat dicintai Nabi. Dia belajar langsung dari Rasulullah, dan dia itu istimewanya salah satunya adalah orang keempat dari seluruh manusia semuka bumi ini yang masuk Islam. Ini tentu keimanan yang luar biasa. Dan sekali lagi Zainab ini adalah wanita yang terpelihara, wanita berilmu, berakhlak baik, dan juga dia soleha. Tentu menarik bagi kita sahabat sekalian, kenapa bisa laki-laki soleh yang menikahi wanita soleha tetapi kandas pernikahannya. Harusnya kan ini menjadi keluarga yang ideal, keluarga harmonis. Maka disinilah pelajaran penting bagi kita. Ternyata kesolehan itu tak cukup untuk membina rumah tangga. Ada ilmu lain yang kita perlu perhatikan, dan ini sebenarnya Rasulullah sudah mengajarkannya di dalam hadis-hadisnya, yaitu pentingnya memperhatikan al-kafa'ah. Orang sering menyebut dengan istilah sekufu. Al-kafa'ah itu adalah kesetaraan, keserasian antara suami dan istri. Meski kafa'ah ini bukanlah syarat sah dari sebuah pernikahan, ya, tetapi di sebagian imam mazhab ini sangat memperhatikannya dan menyebutkannya sebagai sebuah syarat. Ini tentu saja para ulama mengambilnya dari hadis-hadis Rasulullah SAW. Jadi pernikahan itu bukan sekedar halal dan sah, ya, kita bertemu ada syarat-syarat dipenuhi, bukan cuma tahu bibit bobot dia orang baik, keluarga baik-baik, bahkan bukan pula sekedar sesama aktivis dakwah. Tapi pernikahan itu juga di dalam Islam merupakan kesamaan visi hidup, visi risalah,
bahwa ada unsur keberlangsungan generasi yang kokoh di sana, dan bahkan di situ ada tentang kebesaran Islam, maka al-kafah ini sangat diperlukan. Zaid bin Harisah ini dulunya adalah seorang budak, ya. Dia diperdagangkan di pasar Hubasah namanya, di dekat Mekah. Ia sebenarnya bukanlah keturunan Arab Mekah, ya. Sementara Zainab binti Jahsh ini adalah dari suku terhormat Arab, yaitu Quraisy. Apalagi dia itu sepupu Nabi pula. Wajahnya cantik, ya, dan dia keturunan bangsawan. Jadi memang terlihat kontras. Sebenarnya dari awal itu Zainab menolak, ya, saat Rasulullah menawarkan Zaid untuk menikahinya. Dan penolakan Zainab ini pada saat itu bukanlah sebuah aib, ya. Waktu itu biasa-biasa saja, karena di tradisi orang Arab pada saat itu ada berlaku strata sosial. Dan Nabi pada saat itu ditugaskan oleh Allah untuk mendobrak tradisi itu, untuk mengajarkan sistem Islam, yaitu kemuliaan seseorang itu bukan didasari oleh strata sosial, kekayaan, keturunan, dan seterusnya, tetapi ukurannya adalah ketakwaan. Ya, akhirnya Zainab menerima, apalagi setelah Allah Ta'ala menurunkan surat Al-Ahzab ayat 36. Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim, dan seterusnya. Jadi itulah Zainab datang kepada Rasulullah dan mau menerima Zaid. Ya, itulah Zainab, dia terima karena ketakwaannya. Namun sahabat sekalian, dibalik begitu banyak keutamaannya, sebagaimana Aisyah radhiyallahu an menceritakan bagaimana akhlak, bagaimana keimanan dari Zainab, ternyata Zainab juga memiliki sedikit kekurangan, yaitu kurang sabar, ya, terkadang keras, ya. Tapi salah satu kelebihannya, apabila dia terlalaikan dengan akhlaknya, ia segera mengakui, ia luruskan saat dia tersadar. Rupa-rupanya pada saat berlangsungnya perjalanan pernikahan antara Zaid dengan Zainab ini, sempat beberapa kali tergelincirlah lisan Zainab dalam berkomunikasi dengan suaminya ini. Kadang-kadang ia menyebut tentang kemuliaan, ketinggian nasab dan sertanya, yang lama-kelamaan berakibat sulit baginya untuk melihat kebaikan-kebaikan yang ada pada suaminya. Ini membuat Zaid tidak nyaman. Walau bagaimanapun, dia adalah qawwam, dia adalah pemimpin dalam rumah tangga, yang keqawwaman suami ini tidak boleh jatuh, apalagi dijatuhkan. Setelah beberapa kali mencoba bertahan dan terus berulang kejadian seperti ini, akhirnya Zaid tak kuasa, dia tidak tahan, dia datangi Nabi meminta izin untuk menceraikan istrinya. Begitulah kejadiannya. Jadi tentu tidak gampang bagi Nabi untuk memutuskannya. Bagaimana tidak rumit, karena keduanya ini adalah orang-orang dekat, orang-orang yang disayanginya. Belum lagi karena Rasulullah yang menikahkan mereka. Kalau ini terdengar oleh para elit musyrikin, tentu ini menjadi fitnah. Karena para pembesar musyrikin Quraisy itu senantiasa mengintai kesalahan sekecil apapun dari Nabi, dan kemudian dibesarkan oleh mereka, dan kemudian diledakkan. Jadi memang dari dulu begitulah watak tabiat perjalanan dakwah ini. Pejuang-pejuang Islam, organisasi dakwah ini selalu diintai kesalahannya sekecil apapun, dan kemudian dibesarkan, dan kemudian diledakkan. Maka demikianlah Rasulullah berpesan kepada Zaid untuk menahan tangannya. Rasulullah mengatakan sebagaimana yang disebutkan di dalam surat Al-Ahzab ayat 37, amsik alaika zaujaka wattaqillah, untuk Zaid bertahan dan bertakwa kepada Allah. Inilah pelajaran penting, ya, tentang kesetaraan dalam rumah tangga, bahwa suami itu adalah qawwam dan dia harus mampu menunjukkan keqawwamannya, dan istri jika memiliki beberapa keutamaan, kemuliaan, harus mampu menurunkannya agar sekufu, setara, selaras. Rasulullah dan Khadijah menjadi teladan bagi kita, sebab sebenarnya mereka pun tak sekufu. Muhammad itu dulu hanyalah pegawai dan bawahan dari Khadijah. Sedangkan Khadijah itu adalah pengusaha besar, kaya raya, bahkan levelnya itu bukan sekedar owner, tetapi big boss. Tapi Rasulullah mampu menunjukkan keqawwamannya, dan Khadijah juga bersedia menurunkan, menyesuaikan, menghargai suaminya agar tercipta al-kafah itu. Dan di dalam Islam, kesetaraan kufu yang paling utama ini ukurannya adalah ad-din, agama, ya. Bukan kesetaraan dalam hal pendidikan, kekayaan, keturunan, ya.
kadang-kadang ada sesama orang kaya, ada sesama alumni perguruan tinggi yang hebat begitu, tetapi mereka juga tidak harmonis. Beberapa imam mazhab menyebutkan bahwa al-kafa'ah ini lebih berada pada wanita sebenarnya. Jadi dia punya hak, persyaratan keriduan dia terhadap calon suami yang ditawarkan ataupun yang diajukan. Ini kita bisa maklumi karena kalau posisinya terbalik ya, seorang suami yang memiliki keutamaan tentu tidak masalah. Sahabat sekalian, Ibunda Zainab binti Jahsy ini bukanlah muslimah biasa. Aisyah menyebutnya sebagai penghulu wanita dalam ketakwaan. Orangnya sangat dermawan, zuhud, wara. Bahkan karena kemuliaannya, Allah menikahkannya dengan Rasulullah setelah selesai masa iddahnya dari Zaid. Nah, ini yang dijelaskan di Al-Ahzab ayat 37 itu. Jadi ini juga sebenarnya membuat Rasulullah agak gampang menjelaskan kepada Zaid, karena Allah sudah memberikan isyarat bahwa Zainab ini akan dinikahkan dengan Rasulullah SAW. Bahkan Zainab juga ikut mendampingi Nabi di beberapa peperangan. Sementara Zaid bin Harithah usai bercerai dengan Zainab, dia kemudian menikahi Ummu Aiman dan kemudian melahirkan seorang putra, salah seorang kader terbaik, orang penting dalam dakwah Rasulullah yang begitu hebat karena dalam usia sangat muda, usia 18 tahun, tapi dia sudah dipilih oleh dakwah ini untuk menjadi panglima perang. Tentu ini prestasi yang luar biasa. Inilah mungkin rencana Allah dalam diri Zaid bin Harithah radhiyallahu an dan Bunda Zainab binti Jahsy radhiyallahu anha. Dan mungkin ini juga satu pelajaran bagi kita sehingga Allah menyebut nama Zaid di dalam Al-Quran. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.